Hai, sahabat YT Moba. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 526. Kisah Ariel, anak bos besar yang berpura-pura culun. Untuk Rian, sejak dia memutuskan untuk datang ke pusat bumi, dia telah mengesampingkan nyawanya sendiri. Reni memiliki perhatian Bimo. Dia benar-benar terjamin. Dan Rian juga tahu bahwa jika dia benar-benar mati di tengah bumi, Reni pasti akan dipegang di telapak tangan Bimo dan diperlakukan sebagai putrinya sendiri dalam kehidupan ini. Jadi nasib ini, Rian tidak peduli sama sekali. Selama ada kesempatan, Anda bisa mendapatkan berita tentang Ariel, sehingga dia bisa merasa nyaman. Ketakutan apa yang ada dalam kematian. Merasakan sikap kuat Rian, Pedro itu pusing siapa orang-orang ini, dan mereka tidak takut mati. Tapi pernahkah kamu berpikir bahwa meskipun kamu mati, kamu tidak akan mendapat kabar dari saudara Ariel? Bagaimana jika saudara Ariel membutuhkan bantuanmu jika dia ingin pergi dari sini di masa depan? Bahkan jika kamu mati, kamu tetap harus memilih yang layak. Sudah waktunya. Bagaimana kamu bisa mati sekarang sia-sia? Pedro membujuk dengan sungguh-sungguh. Rian mengerutkan kening. Waktu yang berharga. Jika Ariel benar-benar dapat memikirkan cara untuk pergi dari sini, dia memang dapat menemukan cara yang lebih berharga untuk mati. Dan bahkan memberikan bantuan kepada Ariel. Jika dia mati sekarang, dia hanya akan menghancurkan hidupnya dengan sia-sia. Tapi sekarang aku bahkan tidak tahu apakah saudara Ariel masih hidup, kata Rian dengan gigi terkatup. Ini bukan pertama kalinya pusat bumi mengunci saudara Ariel. Percayalah, intuisi saya benar sekali. Saya yakin saudara Ariel pasti tidak mati. Pedro meyakinkan sambil menepuk dadanya. Rian menarik napas dalam-dalam, melepaskan kegembiraannya. Berkata, "Oke, saya percaya kamu." Mendengar ini, Pedro akhirnya menghela nafas lega. Dia sangat takut Rian akan membunuh beberapa orang jika dia tidak setuju satu sama lain, dan kemudian membuat dirinya dalam masalah. Rizal menyaksikan keduanya berbicara dengan akrab dari kejauhan. Ekspresinya sangat tidak senang, dan dia merasa seperti ditinggalkan oleh pedagang kaki lima. Jika dia ingin meninggalkan pusat bumi, dia hanya bisa mengandalkan Pedro. Bahkan semua harapannya ada pada Pedro. Sekarang, Pedro jelas menolaknya. Meski dia benar-benar menemukan kesempatan untuk melarikan diri dari penjara, dia mungkin tidak akan membawa dirinya bersamanya. Ini membuat Rizal sedikit kesal. Jika dia tidak bisa pergi, dia pasti tidak akan melihat si Pedro pergi tanpa cedera. Jika Anda ingin mati, semua orang akan mati di sini bersama. Rizal mengertakkan gigi dan berjalan menuju orang dalam. Ketika dia mendekati orang dalam itu, pria itu mengangkat senjata biusnya dengan waspada dan memperingatkan Rizal untuk tidak mendekat. Rizal mengangkat tangannya untuk menunjukkan bahwa dia tidak punya niat jahat, dan berkata, "Saudaraku, ada sesuatu yang ingin kuberitahukan padamu." Pria itu memandang Rizal dengan bingung, dan berkata, "Tetaplah di tempatmu." Dan katakan, saat menempatkan itu di tubuhnya, dia menunjuk ke Pedro dan berkata, "Anda harus berhati-hati dengan orang ini. Anda harus menjaganya dengan ketat. Dia ingin melarikan diri." Staf internal tidak dapat menahan tawa bahagia ketika mendengar kalimat ini, dan berkata, "Semua orang di sini ingin lari. Apa yang aneh?" Rizal adalah kaget. Ya, semua orang di sini. Siapa yang tidak memiliki ide untuk melakukannya? Yang mengatakan, itu tampaknya tidak memiliki efek yang mengancam pada akan menghubungkan. Dia berbeda. Aku mendengar darinya bahwa dia pernah menjadi master jailbreak. Kamu harus berhati-hati, kata Rizal. Ada banyak master jailbreak di sini. Dia bukan apa-apa. Dia tidak punya hal lain untuk dilakukan. Cepatlah, atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Orang dalam itu mengarahkan pistol setrum ke Rizal.
dan tangannya sudah dipelatuk. Rizal sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat mundur beberapa langkah. Tidak dapat melukai Rizal secara serius membuat Rizal sangat kesal. Dia tidak percaya bahwa tidak ada yang akan menganggap serius masalah ini. Dia sedang memikirkan cara. Dari sudut matanya, Rizal tiba-tiba merasakan seseorang berjalan ke arahnya. Melihat ke atas, itu adalah Rizal dan Pedro. Kalian, apa yang ingin kalian lakukan? Rizal bertanya dengan ekspresi ketakutan. Rizal, apa yang baru saja kamu katakan pada pria itu? Tanya Pedro dengan ekspresi muram. Bukan apa-apa. Aku hanya mengobrol santai. Ekspresi bingung Rizal tidak bisa menyembunyikan rasa bersalahnya sama sekali. Dan dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk menghadapi Pedro. Pedro mencibir. Karena sudah lama bersama dengan Rizal. Dia sangat jelas tentang orang seperti apa Rizal itu. Orang ini pasti menyadari bahwa dia tidak dianggap serius. Jadi dia merasakan krisis dan ingin menyakiti orang lain. Kamu tidak bermaksud memberitahunya bahwa aku ingin melarikan diri dari penjara, kata Pedro dengan enteng. Tidak, benar-benar tidak. Anda salah paham. Rizal menggelengkan kepalanya dan berkata lagi dan lagi. Dilihat dari perubahan ekspresi Rizal, Pedro dapat yakin bahwa dia mengatakan hal seperti itu. Tetapi pernyataan seperti itu benar-benar normal di pusat bumi semua orang di sini, yang tidak tahu akan keluar dari penjara. Rizal, kamu sangat bodoh. Kamu ingin menggunakan kata-kata ini untuk benar-benar menyakitiku. Apakah ini berguna? Kata Pedro sambil tersenyum. Rizal menunduk, bahkan tidak berani bernapas. Benar-benar tidak berguna. Orang itu sama sekali tidak mengingat kata-katanya. Jika dia tahu ini, bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Pedro berjalan ke arah Rizal, meraih kerah Rizal. Dia mengancam, aku akan memperingatkanmu untuk terakhir kalinya. Jika kamu mengacau lagi, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Rizal sangat ketakutan, tapi ketidakbahagiaan di hatinya mendorongnya untuk melawan. Sekarang dia telah ditinggalkan. Bahkan jika Pedro berhasil lolos, dia tidak akan mendapatkan bagiannya. Apa yang dia hadapi sekarang adalah jalan buntu. Jadi bagaimana jika dia mematahkan persahabatan dengan Pedro? Jangan menakutiku. Apakah kamu berani membunuhku? Rizal tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Pedro dengan ekspresi galak. Yo, aku tidak berharap kamu menjadi lebih berani, Pedro. Senang, memang tidak bijaksana membunuh orang di pusat bumi. Tetapi cara dia ingin Rizal mati sangat sederhana. Selama pemancar sinyal di tubuh Rizal diaktifkan, begitu pusat bumi deteksi, dia hanya akan memiliki satu cara untuk mati. Kamu memaksaku untuk melakukan ini. Aku tahu kamu telah meninggalkanku. Bahkan jika kamu dapat melarikan diri dari penjara, itu pasti bukan untukku, kata Rizal dengan gigi terkatup. Kamu agak pintar, tidak takut untuk mengatakan yang sebenarnya. Kamu memang didiskualifikasi untuk pergi bersamaku sekarang. Dan kamu akan mati. Pedro tersenyum dan meletakkan tangannya di bahu Rizal. Segalanya tidak bisa banyak membantu. Dan itu bahkan akan menjadi botol seret bagaimana Pedro bisa mengambilnya. Dan nilai Rizal terletak pada pengiriman sinyal ke Ariel. Sekarang Ariel telah datang sendiri. Nilainya sudah lama tidak ada lagi. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu bunuh saya sekarang. Apakah kamu berani? Rizla berkata dengan provokatif. Dia memutuskan bahwa para pedagang tidak berani melakukan apapun. Jadi mereka menjadi lebih berani. Pedro menggelengkan kepalanya dan berkata, ada begitu banyak orang yang akan membunuhmu. Mengapa aku harus melakukannya sendiri? Selesai berbicara, Pedro meninju leher Rizal dengan keras, di mana pemancar sinyal telah disuntikkan. Rizal mendengus dingin, dan berkata, jangan membuatku takut. Aku belum melakukan apapun terhadap inti bumi. Bagaimana mungkin seseorang membunuhku? Pedro menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas, dan berkata, orang-orang sepertimu itu pelit. Kamu punya kesempatan untuk hidup, tapi kamu ingin mati. Kamu tidak bisa menyalahkanku, tapi ada baiknya kamu mati. Setidaknya kamu tidak harus terjebak di sini selama sisa hidupmu. Sepertinya di matanya dia benar-benar akan mati. Rizal merasa sedikit bersalah, meskipun dia tidak mengira Pedro bisa membunuhnya. Tetapi tidak ada yang mutlak di dunia ini.
Pedro, apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Rizal. Pedro menggelengkan kepalanya. Pemancar sinyal telah diaktifkan, dan inti bumi akan segera mengetahuinya. Pada saat itu, Rizal hanya akan menemui jalan buntu, dan dia akan mati dengan mengenaskan. Setelah waktu pembebasan selesai, semua orang harus pergi dari sini dalam waktu 3 menit dan kembali ke sel penjara mereka. Jika mereka terlambat, mereka akan dipukuli oleh orang dalam itu. Jadi semua orang pergi dengan sangat cepat dan tidak berani tinggal. Ketika Rizal kembali ke ruang penjara, dia menemukan hal yang sangat aneh. Ada sumber cahaya merah yang berkedip-kedip di pintu, dan segera, langkah kaki yang tergesa-gesa mendekatinya. Ini membuat Rizal sangat ketakutan dalam sekejap. Pedro berkata bahwa dia akan mati sebelumnya. Apakah ada orang lain di pusat bumi? Pintu tahanan didorong terbuka, dan Rizal langsung dibawa pergi di ruang kurungan. Rizal merasakan kegelapan dan kesunyian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di telinganya. Kamu berani membawa pemancar sinyal? Aku akan mengupasmu. Bersambung.